ini yang pakai produk Bayer, hasilnya bagus sekali. Hasilnya juga buahnya besar-besar. Dia bisa kalian lihat buahnya besar-besar. Kita yang perlu sampaikan di sini adalah lahan ini adalah lahan darat. Yang pertama itu. Yang kedua, lahan ini 3 bulan yang lalu adalah lahan singkong atau ubi kayu. Yang ketiga, kita menggunakan varietas cabai lokal, bukan hibrida. Usia tanaman yang Bapak lihat di sini adalah usia 90 hari. Kemudian juga sudah dikutip selama 3 kali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk masuk. Silakan untuk ditengok, Pak. Silakan ditengok-tengok. Dan ini yang produk tanpa Bayer, sangat beda guys. Ada nanti keinginan supaya Kering. walau diplak dingin katanya enak kata Banja. Enak nih Pak. Ini apa lagi nih? Oh, itu Kundur. pastilah. Ke sebelah sini dulu, Mas. Lewah. Ini lewah. Itu. Yang belum pernah lewat sini ya, Pak ya? Mundur. Jadi lahan kita pakai ini adalah lahan ubi, Pak. Kayu. Silakan Pak. Ini namanya labu air. Bisa variasi perlakuan Pak. Yang pertama adalah 1, 2, 3. Ini dari 3 beteng ini dari sini ke sana. Ini adalah cabai mulai dari kecil sampai sekarang ini umur 90 hari Pak. Ini dirawat menggunakan non produk Bayer atau bisa dibilang yang biasa petani pakai Pak. Lalu yang saya tiga ini 1, 2, 3 ini adalah Pak, Movento ini adalah insektisida dari Bayer. Fungsinya adalah untuk mengendalikan yang namanya kutu-kutuan Pak di cabai, mulai dari kutu kebol, kutu trip, kutu daun Pak. Nah, walaupun bisa Bapak lihat di sini ada yang kena Pak ya. Nah, jadi Pak, karena bisa dilihat di sekeliling Pak, ini kan tidak ada tanaman lagi Pak. Otomatis hama tadi itu numpuknya di sini gitu. Jadi untuk Movento ini karena serangan terlalu tinggi, dia bisa mengendalikan sampai 85%. Tidak bisa dibilang 100%, tapi 85%. Tapi bisa kita kembali ke sana Pak. Kita yang pakai non produk Bayer itu serangannya lebih tinggi Pak. Gitu. Nah, ini kita pakai Movento untuk kendalinya. Terus kita punya Ambition Pak, itu produk terbaru dari PT Bayer Indonesia. Terbaru saat ini Pak, fungsinya apa? Dia sebagai suplemen tanaman. Nah, dia merangsang pertumbuhan tunas lebih cepat Pak. Ini yang di sini Pak, awalnya itu juga seperti ini, gitu. Tapi karena kita pompa terus dengan Ambition, dia lebih cepat pertumbuhan tunasnya Pak. Jadi pulih dia Pak. Cuma bukan hanya Ambition saja, kita harus kendalikan hamanya pakai apa? Movento Pak. Jadi hamanya sudah dikendalikan, kita rangsang pertumbuhan tunasnya menggunakan Ambition. Gitu. Lalu kita punya Tripia. Tripia ini apa? Tripia ini fungisida Pak, yang mana fungsinya untuk mencegah namanya busuk daun. Nah, lalu terakhir kita punya Nativo, itu fungisida juga, yang mana fungsinya untuk yang namanya busuk kering ataupun patek yang biasa petani bilang mati pucuk kalau di cabai Pak. Gitu. Jadi gimana kira-kira Pak kalau kita punya cabai ini Pak? Pengennya punya cabai yang mana Pak? Yang ini atau sana Pak? Yang ini Pak ya. Oke, sedikit lagi Pak supaya bisa mengingat Movento tadi gunanya untuk apa Pak? Kutu. Untuk kutu-kutuan Pak ya. Mantap. Kalau Ambition untuk apa tadi Pak? Perangsang tunas. Mantap Pak. Oke, Tripia Pak? Untuk busuk daun. Busuk daun Pak ya. Nativonya Pak? Busuk buah. Busuk kering Pak ya. Busuk kering. Oke, Pak. Jadi ini sudah kita lihat Pak ya di lapangan. Jadi kalau nanti Bapak punya pertanyaan supaya jangan panas-panasan ini Pak ya kan, alangkah baiknya kita langsung duduk Pak. Kalau duduk di kali nanti tenggelam, Pak. Jangan duduk di kali. Tengok, Rahman. Iya kan? Nah, makanya di sini nanti kita yang namanya learning, Bayer learning, kita sama-sama belajar.
strategi pengendalian waktunya kapan? Nanti kita akan dijelaskan di saung itu, di saung padi lengkapnya. Lalu kalau dari buyer produknya apa yang tepat, ya kan? Jadi bukan sekedar udahlah ini tuh semua produk pun gak ada yang bisa ngatasi wereng, karena kita ngatasinya instarnya sudah terlalu besar. Akhirnya apa? Kita kan ngatasinya kalau masalahnya udah mengganggu kalian, ketika udah serangannya banyak baru. Padahal sebenarnya kita bisa lihat amati gejala-gejalanya di awal. Gejala-gejala hama itu datang supaya kita udah tahu di awal. Kalau kita bermusim-musim ya, kita tiap musim pasti kita udah bisa tahu. Ada juga dari penanggalan bulan kita lihat, itu kan ada fasenya. Bagaimana kawin, bertelur, kemudian besar. Nah, pas sudah besar nyerang, baru kita serang. Harusnya kita antisipasi dari awal sebelum hamanya menyerang. Seperti itu. Nah, makanya ini yang nanti akan dijelaskan di learning center. Bukan hanya sekedar promosi pakai produk ini, enggak. Kita harus tahu waktu yang tepat seperti apa. Lalu bagaimana dosisnya, bagaimana aplikasinya. Dan nggak hanya di padi, semua di cabai dan di jagung seperti itu. Kemarin jagung yang banyak menyerang adalah fall armyworm. Itu dari luar negeri ya, dari India kalau nggak salah. Lalu datang dan menyebar pertama itu di mana? Ya di Sumatera Utara, itu yang paling ujung, paling dekat di Asia, ya kan? Lalu masuk ke Aceh Tenggara, masuk ke Karo, masuk ke Deli Serdang, kena jagung di sini, bolong-bolong semua. Apalagi di cuaca yang seperti ini ya, kalau cuaca ini optimal sekali untuk pertumbuhan dari fall armyworm itu untuk hidup. Sehingga apa? Ketika udah kena bolong-bolong baru mau kita semprot, mau disemprot apa aja pun nggak mati-mati. Ya, Bapak. Makanya di sini kita bukan hanya sekedar menunjukkan produk baru, ada Fayego, enggak. Fayego harus juga tepat waktunya disemprotkan supaya hasilnya optimal. Makanya nanti bisa dibandingkan yang disemprot Fayego dan tidak, tapi dilihat semprotannya itu optimal, pas atau enggak, sesuai enggak dengan instar hama tersebut. Nah, nanti kita ada video produk juga yang mungkin nanti kita bagikan di akun. Jangan lupa ya Pak, di share diikuti Bayer CS Petani seperti itu ya. Oke, ini kita masih sambil menunggu ya. Mohon maaf ya Bapak-bapak semua, kita tidak bisa rame-rame masuk ya karena dari kondisi pandemi ini ya. Kita harus ikuti protokol kesehatan ya. Tadi kita sudah mencuci tangan, lalu dimohon untuk menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Termasuk nanti ketika masuk seperti itu ya, kita menjaga jarak. Makanya untuk jumlah tiap kloternya kita batasi dan intervalnya kita agak batasi. Jadi mungkin kalau misalnya di daerah Bapak-bapak ya, misalnya di Sergei bikin acara selama ini dulu bisa cepat selesai gitu kan. Habis itu udah bisa ada musik ya, kita udah nggak bisa. Ya, makanya kita berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat usai. Nah, jadi selama pandemi ini itulah tadi yang bisa kita andalkan adalah saat ini adalah pertanian. Semua jajaran pemerintah berharap betul-betul bergantung ke pertanian. Karena bayangkan kemarin ketika kita turun secara PDB kita secara ekonomi turun dibandingkan tahun lalu, pertanian tumbuh. Bukan hanya stabil, tumbuh. Ya, tumbuh. Makanya di situ terlihat sekali peran penting kita dalam menopang ekonomi ini. Makanya tapi kita harus tetap sehat. Untuk meskipun kita jadikan kita yang menopang ekonomi ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, keamanan kita dengan 3M tadi ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jadi kalau kita habis dari lahar langsung cuci tangan, Bapak. Oke, nanti setelah keliling boleh nanti ada juga direct selling. Nah, di situ direct selling kita tidak diundi ya, tapi langsung
untuk pembelian tertentu nanti langsung ambil sedotan isi kertas ya, nanti langsung dilihat hadiahnya dapatnya apa. Jadi semua yang beli pasti, semua yang beli sesuai syarat nominal untuk cabutan itu pasti dapat hadiah. Cuma hadiahnya apa? Nah itulah, ada yang kemarin dapat sprayer, nih kemarin ada 4 nih sprayer ya, udah dapat 2, helm ada 2 kemarin, payung ada 1, ada banyak juga t-shirt long sama t-shirt kerah ya. Jadi nanti boleh bapak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Suaranya sekali lagi, semangat pagi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua bapak-bapak. Iya, syukur alhamdulillah ya. Kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dimana Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Saya ucapkan ya atas kehadirannya di Deli Serdang ya, di event Bayer Learning Center ya. Dimana event ini sudah 2 hari kita laksanakan ya, mulai dari hari Rabu hari pertama, kemudian hari Kamis kemarin, dan sekarang hari Jumat. Nah, event ini 3 hari berturut-turut. Nah, di mana event ini merupakan event terbesar di North Sumatera. Ya, syukur alhamdulillahnya ya, dengan komitmen kita menjaga protokol ya, akhirnya kita diberi izin oleh pihak yang berwenang ya. Maka dari itu ya, selamat datang. Di mana petani yang hadir di sini Bapak Ibu sekalian, mulai dari hari Rabu kemarin ya, itu adalah dari petani-petani North Sumatera, dari Aceh ya, kemudian juga dari Kisaran, Asahan, Simalungun, dan sekarang petani dari Serdang Bedage. Bukan? Luar biasa semangatnya ya. Nah, jadi event Bayer Learning Center ini ya, maksud dari PT Bayer mengadakan ya, kami tidak hanya berjualan saja Bapak Ibu sekalian ya, dimana tugas kami selain di sisi penjualan, dimana produk-produk kami yang mungkin Bapak Ibu sudah gunakan di dalam kesehariannya pada tanamannya, yang paling utama adalah tugas kami adalah memberikan edukasi, tanggung jawab yang sangat emosional sekali, memberikan edukasi bagaimana produk kami ini digunakan secara tepat ya oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai nanti produk yang digunakan akhirnya tidak memberikan solusi. Nah, itulah tanggung jawab. Selain dari sisi penjualan, kami juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi. Jadi harapannya ya, semoga selama belajar di Bayer Learning Center di sini, di tempat kami yang sudah disediakan di sini, Bapak Ibu sekalian bisa mengenal seluruh produk Bayer ya. Ini khusus ya, karena di North Sumatera di wilayah dataran rendah, kita sekarang di wilayah lowland, ini berbagai macam segmen ya, segmen tanaman. Pertama di sini kita akan lihat ya, bagaimana mayoritas petani di Serdang Bedage ya, itu adalah tanaman padi ya. Kita akan lihat nanti Bapak Ibu sekalian bisa belajar ya, sekaligus kalau misalnya ada improvisasi, ada saran dan masukan, boleh silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan sampaikan, siap petugas lapangan kami ya di lapangan akan memandu ya. Di sini mudah-mudahan di tanaman padi, karena kita semua akan mulai persiapan tanam ya, betul? Iya. Nah, sangat tepat sekali Bapak Ibu sekalian ya. Persiapan musim tanam telah datang ya. Ini nanti akan kita showkan ya, kita akan tampilkan ya. Ini adalah apa adanya ya yang kita buat selama di sini. Ini ada berbagai macam fase vegetatif ya, generatif. Nah, itu nanti ada hasil dari fase panen yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Kualitasnya ternyata membedakan Bapak Ibu ya. Nah, disinilah tujuan kami memberikan edukasi ya, di mana pengalaman dari PT Bayer dengan teknologi produk ya,
kita memberikan solusi untuk pertanaman Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di sini saya sampaikan lagi, selain tanaman cabai, nanti mungkin di daerah Pantai Cermin ya. Nah, mungkin petani yang sana, kemudian Bapak Ibu sekalian juga ada menanam cabai, ya, tomat, kemudian jagung. Nah, ini pun ada di sini. Ini merupakan lahan multi crop yang kami buat dari PT Bayer. Dan kedepannya mungkin ada lahan-lahan Bayer Learning Center di daerah Bapak Ibu sekalian, seperti kemarin ya di tempatnya Pak Rizal ya, yang kami buat untuk Bayer Learning Center, tapi skala kecil ya Pak ya. Gimana Pak hasilnya Pak? Bagus sama. Iya, seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan ya memberikan solusi untuk di lahan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak David. Untuk apa tadi foto boothnya itu? Sharekan di Facebook, di tag juga Bayer CS Petani. Ya nanti